Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, saya dari Fakultas Hukum semester 6 pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemeriksaan penetapan hibah oleh Pengadilan Agama. Hibah adalah pemberian pemilikan suatu benda melalui transaksi tanpa mengharapkan imbalan yang diketahui dengan jelas dilakukan saat pemberian masih hidup. Adapun menurut kompilasi hukum Islam atau KHI dalam pasal 171 mendefinisikan hibah sebagai berikut. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Proses penetapan hibah oleh Peradilan Agama. Hibah menurut Zainuddin Ahmad Naufal bahwa dasar tetapnya suatu hibah adalah telah diterimanya barang yang diberikan kepada penerima hibah, yaitu mauhublah, artinya barang yang diberikan atau mauhub tidak menjadi milik penerima hibah kecuali barang tersebut telah diterima oleh si penerima hibah, yaitu mauhublah, tidak semata-mata dengan adanya akad. Dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri telah mengatur dan menetapkan bentuk dan tata cara hibah. Hal ini telah diatur dalam pasal 1682, 1683, dan 1687 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut. Hibah hanya dianggap sah jika dibuktikan oleh akta notaris kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687. 2. Hibah dapat mengikat si penghibah dan penerima hibah ketika telah diucapkan dengan kata-kata yang tegas kepada penerima hibah atau dengan adanya akta autentik diterima oleh penerima hibah. Ketiga, hibah berupa benda-benda bergerak atau berupa akta piutang cukup diberikan begitu saja, artinya tidak memerlukan akta. Kedudukan pengesahan atau isbat hibah di dalam hukum di Indonesia. Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hibah dan wasiat yang masih rendah umumnya disebabkan adanya pandangan konvensional. Masyarakat menganggap hibah dan wasiat telah cukup jika sesuai dengan ketentuan agama tanpa perlu dicatatkan secara formal. Praktik hibah dan wasiat informal umumnya juga diperuntukkan bagi kalangan keluarga maupun kalangan umum yang berorientasi sosial. Hal tersebut dilakukan pemberian hibah dan wasiat untuk memperoleh dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal hibah dan wasiatnya serta kebaikan dari silaturahmi kepada pihak orang yang diberikan tersebut. Akan tetapi, di sisi lain, dan wasiat informal sering menimbulkan masalah, terutama jika tidak disertai dengan bukti tertulis yang dicatatkan sesuai aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, subjek atau objek hibah dan wasiat terkait belum memiliki landasan formal. Hal itu yang kemudian menimbulkan problematika sosial terhadap subjek atau objek hibah dan wasiat di antara keluarga, ahli waris, hingga lembaga sosial sebagai penerima hibah dan wasiat informal yang masih hidup. Mengenai problematika hukum yang berkaitan dengan praktik hibah dan wasiat informal, baik secara lisan maupun tulisan melalui akte di bawah tangan, mengarahkan pada persoalan legalitas dan validitasnya secara hukum. Hal itu disebabkan tidak adanya alat bukti autentik yang dapat menunjukkan bahwa subjek atau objek terkait telah memberi maupun menerima hibah atau wasiat tertentu. Padahal, setiap perbuatan hukum harus dilakukan secara legal dan formal. Hal itu bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap subjek dan objek hibah dan wasiat serta menjadi alat bukti autentik terhadap subjek maupun objek hibah dan wasiat apabila timbul sengketa di kemudian hari. Jadi kesimpulannya, tetapnya suatu hibah adalah telah diterimanya barang yang diberikan kepada penerima hibah atau mauhublah
artinya barang yang diberikan atau mauhub. Tidak menjadi milik penerima hibah dalam perkara penetapan hibah ini dilakukan secara langsung di pengadilan agama sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Dan setiap perbuatan hukum harus dilakukan secara legal dan formal. Hal itu bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap subjek atau objek hibah dan wasiat serta menjadikan alat bukti autentik terhadap subjek maupun objek hibah dan wasiat apabila timbul kesengketaan di kemudian hari. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.